Pertama-tama aku pengen sapa dulu nih buat teman-teman yang udah ikut seleksi SNMPTN tahun kemarin, tahun 2022. Selamat. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Linda. Di sini tentunya aku akan membagikan ke kalian berbagai informasi yang menarik tentang dunia perkuliahan, baik itu dari jalur masuk dunia perkuliahan maupun info-info menarik, cerita-cerita menarik seputar dunia perkuliahan. Pertama-tama aku pengen sapa dulu nih buat teman-teman yang udah ikut seleksi SNMPTN tahun kemarin, tahun 2022. Selamat ya buat teman-teman yang udah lolos, fix kalian beruntung sekali. Kenapa? Karena kalian berhasil untuk lolos masuk SNMPTN, yang mana kita semua tahu bahwa SNMPTN itu jalur yang bebas tes. Jadi istilahnya tuh udah langsung punya kursi di kampus dan jurusan yang meloloskan kalian. Nah, aku saranin buat kalian untuk tidak menolak jurusan serta kampus yang telah menerima kalian di SNMPTN, karena ketika kalian menolaknya tahun depan itu adik tingkat kalian itu peluang untuk lulusnya itu udah kecil, karena sebelumnya itu kalian lolos tapi kalian nggak terima, jadi istilahnya kalian tolak gitu. Tapi buat kalian yang belum lolos SNMPTN, jangan down, jangan kecewa terlalu banyak, jangan nangis terlalu berkepanjangan. Kenapa? Karena SNMPTN bukan jalur satu-satunya. Aku juga dulu nggak lolos SNMPTN, namun aku bisa berhasil masuk kampus negeri. Setelah jalur SNMPTN masih banyak jalur yang bisa kalian tempuh untuk masuk ke kampus impian kalian. Masih ada jalur SBMPTN, masih ada jalur negeri dan jalur yang lain. Nah, pada video kali ini aku mendatangkan seorang teman aku dari SMA dulu. Dia sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nah, dia ini lulus kedua jalur yang udah aku sebutin tadi, jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Teman-teman penasaran nggak sih gimana sih caranya teman aku ini membagi waktu antara fokus belajar untuk SBMPTN dan juga fokus untuk mencari informasi mengenai jalur mandiri. Nah, untuk itu teman-teman silahkan nonton video ini hingga akhir, karena Kak Gloria, nama dari teman aku ini, akan membagikan banyak sekali pengalaman, banyak sekali tips dan trik yang udah Kak Gloria pakai hingga Kak Gloria bisa sukses masuk ke kampus impian yang Kak Gloria inginkan. Selamat menonton. Halo semuanya, kenalin nama aku Gloria Rosaria Pangalinan, biasa dipanggil Gloria. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020. Nah, mungkin saat ini aku bakal cerita sedikit tentang pengalaman aku lulus SBMPTN di Udayana dan puji Tuhan juga lulus di Undip Mandiri yang tempat aku sekarang ini. Nah, jadi ceritanya itu tuh mulai dari SNMPTN. Waktu SNMPTN tuh aku milih FK Udayana, pilihan pertama, dan FK Untat Tadulako, pilihan kedua. Tapi kedua-duanya itu bukan rezeki aku, jadi aku nggak lulus waktu itu. Beberapa hari kemudian tuh aku kayak mikir gimana kalau misalkan aku kayak banting setir gitu, nyari jurusan lain yang kira-kira cocok sama aku yang di luar kedokteran. Nah, di situ tuh keluarga aku ada yang nyaranin buat masuk hukum. Nah, setelah mereka nyaranin itu aku research tentang hukum itu, jurusan hukum itu, dan ternyata aku ngerasa aku cocok nih di hukum. Nah, terus dari situ tuh mulai cari-cari motivasi di YouTube, di Instagram, dan sosmed lainnya gitu tentang fakultas hukum itu. Setelah aku mencari berbagai motivasi dan pendapat-pendapat dari orang lain, aku memantapkan diri aku untuk memilih
Fakultas Hukum di UI. Nah, mulai saat itu tuh aku mulai kerjain soal yang cukup banyak, kerjain soal-soal juga tiap minggu. Saat itu aku selalu catat progres TO aku tiap minggu di satu buku gitu. Jadi aku punya satu buku gitu kayak gini, Bindar. Isinya tuh kayak progres nilai TO aku tiap minggu. Di sini tuh nggak cuma nilai UTBK doang. Di sini tuh ada maksudnya nilai TO. Di sini tuh ada kayak urutan passing grade dari setiap universitas yang aku urutin buat bisa aku jadiin urutan pilihan di SBMPTN dan mandiri atau kemungkinan terburuknya. Selain itu di buku ini juga tuh ada kayak rangkuman dari setiap soal-soal yang dari setiap soal-soal yang aku kerjain tapi salah, pembahasan soal-soal yang kira-kira bakal keluar gitu di UTBK. Dulu tuh aku gabung banyak grup di Telegram, di WA juga beberapa, tapi lebih banyak tuh di Telegram. Kayak ada grup kayak Camaba UI gitu, Camaba Undip, Unpad, Unut, dan UGM juga, dan sebagainya. Grup itu tuh kayak sangat-sangat berguna bagi aku karena aku kan gak bimbel kan ya. Nah, grup itu kayak bisa jadi tempat aku buat bertanya soal-soal yang aku nggak tahu pembahasannya gimana atau nggak tahu cara ngerjain soal itu gimana. Nah, terus aku sering ikut TO berbagai platform juga, itu kayak dari Zenius, Pahamify, dan Eduka, dan lain-lain. Banyak yang soal-soalnya berbobot. Aku juga sering nontonin YouTube-nya Kak Miracle, Pak Frans kalau nggak salah ingat. Catatan Kak Fauzan waktu itu tuh banyak yang nge-share kan di Twitter. Jadi aku download semua dan pelajarin catatan itu. Nah, saat itu tuh jauh sebelum UTBK, aku udah daftar beberapa mandiri karena waktu itu kan kayak universitas udah banyak buka jalur mandiri kan. Nah, aku daftar banyak universitas di jalur mandiri itu. Salah satunya Undip ini. Nah, di situ aku daftar buat jaga-jaga. Aku waktu itu daftar mandirinya UI, UGM, Unpad, Undip, dan lain-lain. Nah, singkat cerita, udah kan capek-capeknya belajarnya selama beberapa bulan itu sebelum UTBK. Nah, tibalah saatnya UTBK. Di situ aku sehari sebelum UTBK aku nggak belajar lagi, aku cuma nge-review buku ini tadi, yang buku ini, dan lebih berserah sama Tuhan aja sih. Pada saat hari H UTBK itu tuh di kampusnya itu tuh aku nggak belajar lagi, aku lebih nenangin diri gitu buat menghadapi ujian itu. Dan alhasil aku pas ngerjain ujian UTBK tuh kayak santai banget, kayak ya udahlah ya, kalau misalkan gimana hasilnya nanti aku udah berjuang, ini hasil yang terbaik dari Tuhan gitu. Setelah aku keluar dari ruangan rasanya bener-bener lega. Kayak perjuangan aku beberapa bulan sebelum itu tuh kayak udah terlepas semua, lebih ke pasrah aja sih hasilnya apa. Singkat cerita, pengumuman UTBK kan. Nah, di situ aku pas buka pengumuman UTBK, aku ngeliat tulisan selamat Anda lolos di Udayana gitu, Universitas Udayana. Aku seneng udah lulus SBMPTN, tapi sedihnya bukan di tempat yang aku pengenin gitu. Beberapa minggu setelah itu pengumuman Undip keluar kan. Nah, aku di situ nggak expect sama sekali bakal lulus. Bahkan aku kayak ya udahlah ya, mungkin rezeki aku di Udayana itu. Waktu pas aku buka pengumuman itu aku seneng banget karena kayak sama sekali nggak expect apapun dari mandiri itu, karena aku kayak udah pasrah banget di pilihan dua aku itu yang aku lulus tadi di SBMPTN.
Tapi aku bersyukur banget bisa lulus lagi di salah satu universitas impian aku. Jadi di sini aku bakal kasih tips buat kalian berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama itu kalian tentukan dulu motivasi kalian. Motivasi kalian buat lulus itu tuh apa? Kayak misalkan ngebanggain orang tua atau pengen keluar, maksudnya pengen ngerasain gimana jadi anak rantau dan sebagainya. Itu tuh banyak motivasi. Kalau kalian udah nentuin pilihan kalian mau di mana, itu kalian ngeprint. Kalau aku dulu ngeprint foto universitas itu tuh di kertas HVS full dan aku tempel di dinding kamar aku. Jadi tiap pagi aku bangun kayak aku sadar, oh ini tujuan aku, sehingga hari itu tuh kalian ada semangat buat ngerjain kegiatan-kegiatan khususnya untuk latihan soal gitu. Di situ juga ada tulisan-tulisan semangat gitu yang aku bikin untuk diri aku sendiri. Setiap aku melihat gambar yang aku tempel di dinding itu dan motivasi-motivasi yang aku tempel di dinding itu, aku kayak ngingat, oh ini tuh tujuan aku nggak bisa berhenti sampai di sini doang, masih panjang perjalanan aku, cuma capek gini doang kok, masa mau nyerah. Yang kedua, rajin-rajin kerja soal. Kalian bisa cari dari berbagai sumber, dari Instagram, dari grup-grup ambis itu atau grup-grup camaba, dan dari Twitter juga banyak soal-soal yang dibagikan di sana. Terus dari YouTube juga, dari channel-channel orang-orang yang ngebagiin soal-soal UTBK kan, dan dari soal-soal UTBK minimal 5 tahun belakangan atau lebih bagus juga 10 tahun belakangan. Yang ketiga itu penting, sangat penting juga bagi aku, menurut aku, sedekah. Jadi sedekah ini benar-benar ngaruh sama kehidupan aku, benar-benar ngaruh itu. Terus selanjutnya yang keempat itu hormati orang tua kalian. Kalian kalau misalkan ada salah sama orang tua, itu minta maaf dan minta restu sama orang tuanya. Kalau misalkan kalian mau nembak universitas apa dan pilihan apa, karena segala sesuatunya itu tanpa restu orang tua kurang bisa berjalan dengan lancar gitu. Selanjutnya itu pantang menyerah. Jadi kalian nggak boleh cepat menyerah. Kayak apa ya, kalian harus ingat tujuan kalian. Oh ini tuh tujuan aku dari awal. Kalau kalian berani untuk memulai, kalian harus berani untuk menyelesaikan apa yang telah kalian susun itu. Jadi, kalau punya mimpi itu dikejar, bukan cuma gantungin mimpi doang tapi nggak ada usaha sama sekali buat meraihnya gitu. Yang terakhir itu berserah sama Tuhan. Siapin mental kalian, berserah sama Tuhan apapun yang menjadi hasilnya nanti, semoga itu yang terbaik buat kalian. Aku kalau doa itu tuh doa minta yang terbaik sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita mintanya A, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jadi aku waktu itu minta sama Tuhan, minta yang terbaik buat aku. Dan apapun hasilnya nanti, percaya itu yang terbaik buat kamu, buat teman-teman semua. Aku tuh juga percaya kalau Tuhan menaruh kita di tempat kita yang sekarang ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi aku percaya Tuhan menaruh kita di tempat kita yang sekarang ini bukan secara kebetulan, melainkan Tuhan punya rencana yang lebih indah dari rencana-rencana kita itu. Pesan aku, teman-teman semua, jangan cepat menyerah, karena orang hebat itu tidak dihasilkan dari kesenangan, kenyamanan, maupun kemudahan, melainkan orang hebat itu dihasilkan dari kesusahan, tantangan, dan air mata. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua. Sebenarnya ini masih sangat singkat, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut bisa chat aku di Instagram aku @gloriapangalinan. Nanti kalau misalkan teman-teman nanya apapun, aku bakal berusaha jawab. Nah, mungkin sekian dulu. Semangat buat teman-teman semua yang sedang berjuang nih di UTBK. Dijaga terus semangatnya, diingat terus motivasi kalian buat lulus di situ, ngebanggain orang tua dan sebagainya. Makasih buat teman-teman semua yang
nonton video ini sampai selesai. Dan semoga kalian yang nonton video ini kalian bisa lolos SBMPTN-nya maupun mandiri-mandirinya dan bisa diterima di universitas dan fakultas yang kalian impikan. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Nah, menarik sekali bukan pesan-pesan serta kesan yang udah Kak Gloria bagi ke kita semua. Oleh karena itu, buat teman-teman yang belum lolos SNMPTN, jangan kecewa terlalu banyak, jangan nangis terlalu berkepanjangan. Teman-teman bisa mulai lagi dari awal, mulai lagi dengan penuh semangat. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah, karena berdasarkan dari Kak Gloria tadi itu, Kak Gloria lolos SNMPTN, namun bisa kuliah di kampus impian Kak Gloria. Nah, itu bisa jadi semangat, bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua untuk terus tetap semangat dalam mengejar kampus impian serta jurusan teman-teman.